Halo semua, selamat datang di kelas online Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas chapter 10, yaitu tentang Developing e-Business Solution, ya, di mana kita akan mencoba mengembangkan ya solusi elektronik bisnis dengan pendekatan sistem, ya. Jadi sekali lagi sistem meliputi 5 komponen, yaitu input, proses, output, feedback, dan control. Dan ini adalah problem solving dengan cara pendekatan sistem. Jadi pertama di sini kalian bisa lihat kita pertama-tama mendefinisikan, menetapkan terlebih dahulu apa masalah yang ada dalam perusahaan atau ada peluang apa yang bisa ditangkap oleh perusahaan. Ya, jadi apalagi sekarang sudah serba online, hampir semua perusahaan kalau bisa merambah ke pasar online karena di sana pasarnya sedang berkembang dan masih terus berkembang, ya seperti itu. Jadi tetapkan dulu ada masalah atau peluang apa. Setelah itu kita mengembangkan solusi-solusi alternatif untuk bisa ya mencapai opportunity ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kalian menentukan banyak alternatif, kalian pilih mana solusi yang paling optimal ya untuk sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, setelah itu kalian mulai mendesain solusinya, ya setelah itu diimplementasikan. Ini adalah problem solving dengan pendekatan sistem. Oke. Nah, di sini, bab ini adalah inti daripada bab ini di mana di sini kalian diminta untuk ya ini ya. Nih, um, mengetahui apa itu sistem development life cycle atau kalau bahasa Indonesianya bisa juga disebut ini ya. SDLC itu bentuknya sebagai berikut, ada 5 ya. Jadi yang pertama tentang sistem investigasi, nanti kita akan membahas sendiri di slide-nya. Jadi pertama kalian melakukan investigasi sistem ya, di mana dalam investigasi sistem kalian akan nih ya, to help short of choice from many opportunity. Jadi kalian menginvestigasi ada peluang-peluang apa saja atau permasalahan apa saja ya yang harus diselesaikan ya atau dicapai. Nah, tentu saja ya untuk itu kalian juga harus mempertimbangkan ini cost and benefit ya, seperti itu. Ini namanya studi kelayakan ya. Produknya studi kelayakan. Jadi kita melihat ya ada peluang bagaimana terus kita akan membuat sistemnya. Ya, setelah itu lanjut ke sistem analisis. Oke, sistem analisis ini ya berarti di sini kalian bisa lihat. Oke, sistem analisis. Oke, sistem analisis ini ceritanya menganalisis kebutuhan daripada informasi ya. Ya, kebutuhan informasi. Ya, tentu saja kebutuhan untuk end user, organisasi ya, dan juga sistemnya ya. Di mana nanti akan digunakan untuk ini mengembangkan sistem baru. Ya. Karena kita akan memasuki bisnis yang baru ya, electronic business. Seperti itu. Ya, sistem analisis. Jadi di sini menganalisis kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk pengembangan sistem. Nah, seperti itu. Nah, setelah dianalisis, kita tahu kebutuhannya apa, maka kita akan mulai melakukan sistem desain. Oke, sistem desain di sini ini adalah tahap di mana kita ya mengembangkan ya spesifikasi yang ada atas hardware, software, bahkan SDM-nya, jaringan dan juga datanya. Nah, setelah itu kalian akan menuju ke sistem implementasinya ya. Nah, di sistem implementasi ini adalah tahap paling panjang ya, karena sekali lagi sebelum benar-benar diterapkan, sistem itu akan terus diuji coba sampai cocok. Jadi di sini adalah tahap di mana hardware dan software itu akan diterapkan ya, diterapkan di perusahaan dan tentu saja sebelum diluncurkan benar harus dilakukan berbagai macam tes atau biasanya kita sebut sebagai prototype. Nah, jadi akan dilakukan tes uji terus-menerus atas sistem tersebut ya, atas sistem desain ini akan diuji terus-menerus sampai cocok. Nah, kalau sudah cocok ini
finally the organization convert to the new system. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir seperti biasa adalah sistem maintenance daripada sistem yang baru. Ya, jadi kalian pertama berangkat dari sistem investigasi, kalian lihat ada peluang apa yang bisa dicapai, ditangkap untuk pengembangan bisnis. Setelah itu kalian menganalisis sistem, ya karena kita pakai pendekatan sistem, kalian menganalisis kebutuhan informasinya bagaimana saja ya untuk nantinya akan diterapkan ya. Setelah tahu kebutuhannya baru kalian mendesain ya, mendesain hardware dan softwarenya, bahkan SDM-nya juga, jaringannya, data-datanya. Setelah itu kalian implementasikan. Di tahap implementasi ini kalian juga melakukan banyak sekali uji coba atau testing atau kita sebut prototype ya, prototype. Nanti akan ada babnya sendiri. Ya, prototype. Setelah itu, setelah sistem sudah diluncurkan, maka akan ada tahap untuk sistem maintenance. Nah, seperti itu ya. Jadi SDLC seperti itu.